Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jauhilah oleh kita berdusta, karena berdusta diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang yang berdusta itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah oleh kalian berdusta, karena sesungguhnya berdusta itu akan menyeret kepada kejahatan, dan kejahatan menyeret kepada neraka. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, i'lam annal kadhiba anwa'un. Ketahuilah bahwasanya dusta itu bermacam-macam. Yang pertama adalah berdusta atas nama Allah, yang kedua berdusta atas nama Rasulullah, dan yang ketiga berdusta kepada manusia. Yang pertama berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini dosanya paling besar. Allah Subhanahu wa taala firman, "Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba." Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Berdusta atas nama Allah ini ada dua macam. Yang pertama adalah, contohnya seseorang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, padahal Allah tidak berfirman demikian. Macam yang kedua, seseorang menafsirkan ayat Al-Quran tapi tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan macam yang kedua ini, jika seseorang menafsirkan ayat Al-Quran tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, tapi berdasarkan ijtihad dan dia salah, maka ini dimaafkan. Tapi jika dia menafsirkan ayat Al-Quran hanya berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan yang memuaskan dirinya dan yang semisalnya, maka dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini dosa yang sangat besar. Yang kedua, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dosanya juga sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Berdusta atas nama Rasulullah juga ada dua macam. Yang pertama, dengan cara seseorang mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini dan begini, padahal beliau tidak mengatakannya. Beliau tidak mengatakan seperti itu. Yang kedua adalah seseorang menafsirkan atau menjelaskan hadis Nabi tapi tidak sesuai dengan maknanya. Dia hanya mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga adalah berdusta kepada manusia. Ini juga ada dua macam. Macam yang pertama adalah seseorang menampakkan keislaman dan ketaatan, padahal sebenarnya dia bukanlah orang Islam, tapi dia adalah orang munafik alias orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah berdusta kepada manusia dengan ucapan. Misalnya seseorang mengatakan, tadi malam saya mimpi melihat ini, padahal dia tidak melihatnya. Atau seseorang mengatakan, si fulan kemarin bicara begini dan begini, padahal si fulan itu tidak mengatakan demikian. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berdusta itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang diperbolehkan, yaitu dibolehkan dalam tiga keadaan.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Ummu Kulsum radhiyallahu anha mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Wa zada Muslim fi riwayatin qalat Ummu Kulsum wa lam asma'hu yurakhis fi syai'in mimma yaqulun nasu minal kadhib illa fi thalath, ta'ni al-harb wal islah bainan nas wa hadithir rajuli imra'atahu wa hadithil mar'ah zawjaha. Ummu Kulsum mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah disebut pendusta orang yang menyelesaikan perselisihan antara dua pihak dan dia berkata yang baik-baik kepada masing-masing pihak dengan berdusta. Dan Imam Muslim menambahkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Ummu Kulsum mengatakan, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW membolehkan berdusta kepada manusia kecuali dalam tiga, yaitu dalam peperangan, mendamaikan dua orang yang berselisih, dan ucapan suami kepada istrinya atau ucapan istri kepada suaminya. Nah, itulah kaum muslimin rahimakumullah, penjelasan singkat tentang berdusta. Mudah-mudahan kita bisa menjauhinya dan mudah-mudahan kita selalu jujur. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam walhamdulillahirabbil alamin.